Halo teman-teman semua, aku baru aja selesai bikin video impresi berdebat di ujung tanduk dan di video kali ini aku lanjut lagi kita ngobrolin tentang buku-buku apa sih yang harus kamu baca sebelum kamu baca berdebat di ujung tanduk. Oke, jadi ada dua kubu ya di sini, bukan dua kubu juga sih. Pokoknya ada dua cerita. Di sini ada ceritanya Thomas sama ada ceritanya Bujang. Jadi di sini ada buku-bukunya si Thomas dan juga di sini ada buku-bukunya si Bujang. Buku pertama yang mengisahkan Thomas adalah buku Negeri Para Berdebah yang terbit tahun 2012. Cerita ini menceritakan Thomas, yaitu seorang konsultan keuangan yang sangat berbakat dan juga hobi tinju. Di sini kisahnya si Thomas ini menyelamatkan sebuah bank. Banknya ini punya omnya, namanya Bank Semesta. Jadi banknya kolaps gitu. Dan si omnya ini mau diamuk massa. Jadi dia nggak menculik sih, maksudnya memindahkan nih biar si omnya ini nggak kenapa-kenapa, dipindahkan sama dia dan dia berusaha untuk mengurus semuanya. Permasalahannya tidak segampang itu karena di sini tuh ada permasalahan sama pemerintah juga, permasalahan sama dendam masa lalunya Thomas karena orang tuanya dulu dibunuh dan juga ada masalah internal yang Thomas hadapi sama keluarganya yang sekarang. Singkat cerita, dalam 2 hari Thomas harus beraksi lobi sana sini, terus juga masuk penjara, keluar penjara, dan pokoknya melalui hal-hal sulit untuk menyelesaikan kekacauan-kekacauan tersebut. Nah, lalu ceritanya si Thomas ini berlanjut ke buku keduanya, yaitu Negeri di Ujung Tanduk yang terbit tahun 2013. Diceritakan di Negeri di Ujung Tanduk ini, kalau negeri kita, kayaknya sih negeri kita, itu tuh punya banyak koruptor dan si Thomas ini membantu kliennya. Pokoknya Thomas ini sangat kece banget sampai kalau misalnya dia memegang sebuah permasalahan atau memegang sebuah project dia tuh selalu bisa, dia tuh nggak ada acara dia tuh nggak bisa. Nah kliennya yang sekarang itu tuh pengen jadi presiden dan si kliennya ini terkenal bersih gitu. Si Thomas juga ngebantu karena ceritanya dia tuh bersih, nggak tukang korupsi dan segala macemnya. Tapi karena dia itu bukan orang yang suka korupsi atau suka ya main kotor kayak gitu, banyak yang nggak suka. Ya seperti yang kita tahu ya. Pasti aja susah ya kalau misalnya mau jadi orang yang bersih, pasti orang-orang yang merasa tidak diuntungkan atau merasa posisinya terancam pasti kan berusaha untuk menjegal orang tersebut. Nah, karena itu si Thomas tuh juga jadi kena imbasnya gitu loh karena dia tuh kan orang di balik kesuksesan orang tersebut. Nah, jadi dia itu difitnah, akhirnya dia pokoknya tuh melalui segala macam kesulitan dan dia itu jadi target utama mafia hukum gitu. Pokoknya dia ingin dilenyapkan gitu lah intinya. Nah, kedua buku tersebut, cerita-cerita si Thomas ini sangat kental sekali dengan nuansa ekonomi politiknya, terus juga permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang diceritakan tuh juga sangat mirip sama kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata kita. Sebenarnya nggak heran sih ya kalau misalnya di buku-bukunya Terelia itu banyak istilah-istilah perekonomian dan segala macamnya. Ya gimana ya, Pak Terelia ini kan seorang lulusan FEUI ya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi nggak heran aja kalau misalnya dia punya banyak knowledge tentang hal itu. Jadi buku-bukunya banyak yang berbau-bau seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pernah baca bukunya Terelia yang tentang kamu itu kan juga kental ya nuansa ekonominya. Apalagi selain jadi penulis kan Bapak Terelia juga masih aktif sebagai akuntan. So ya, jadi ya ceritanya si Thomas itu ya berbau-bau seperti itulah. Dan cerita Thomas pun udah selesai sampai di situ. Terus pada tahun 2015 ada cerita baru lagi dengan judul Pulang atau Pergi ya? Yang pertama itu Pulang atau Pergi ya? Pulang, pulang, pulang. Pada tahun 2015 itu muncul sebuah buku bernama Pulang, berjudul Pulang, dan tokoh utamanya itu Bujang alias si babi hutan. Beda dengan buku-bukunya Thomas yang nuansanya itu ekonomi politik. Kalau misalnya ceritanya si Bujang itu latar belakangnya itu shadow ekonomi. Jadi kalau si Thomas kan itu bau-baunya yang berurusan sama polisi, sama politikus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Bujang itu lebih kayak bisnis gelap, jadi mainnya tuh sama ninja, sama pembunuh bayaran, sama tukang pukul, ya pokoknya kayak gitu. Dan hawa-hawanya kalau misalnya kita baca cerita-ceritanya Bujang itu hawa-hawanya kayak lagi nonton film-film action Hollywood gitu. Buku pertamanya, Pulang, itu bercerita tentang Bujang dari yang dia masih di kampungnya, dari dia kecil, terus akhirnya dia pindah
dan masuk ke keluarga Tong dan jadi tukang pukul di sana. Pokoknya diceritain perjalanannya si Bujang. Setting cerita awalnya pulang ini tuh di Sumatera, di pedalaman Sumatera, dan lagi-lagi itu masuk akal banget soalnya Bapak Terelia ini kan lahir dan besar di Sumatera. Jadi menurut ibuku sih ya, kalau misalnya menurut ibuku yang juga orang Sumatera, dari settingannya pulang ini tuh kerasa banget hawa-hawa, suasana, dan keadaan sosialnya di Sumatera pada zaman tersebut. Ada beberapa konflik besar terjadi di sini, salah satunya ketika ada dan di sana ada masalah kayak gitulah. Pokoknya di situ Bujang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga selain konflik yang eksternal gitu, ada juga konflik internalnya si Bujang yang berusaha untuk mencari jati dirinya. Pokoknya itu cerita tentang buku Pulang. Nah, lanjut tahun 2018, buku Pulang ini dilanjutkan dengan buku berjudul Pergi. Jadi PP gitu ya, Pulang Pergi. Di cerita ini, di si Bujang itu nggak sendirian, dia punya teman yaitu Yuki, Kiko, Marinir White, sama juga ada Tuan Salonga. Dan permasalahan di buku ini adalah ceritanya si keluarga Tong ini kan ada invest gede-gedean gitu ya di sebuah teknologi, dan malah teknologi yang mereka udah invest banyak uang di situ itu tuh diambil sama sebentar aku ingat, dicuri sama El Poco. El Poco itu adalah gembong narkoba dari Amerika Selatan. Akhirnya mereka berusaha untuk ngambil teknologi itu kembali, dan konsekuensinya adalah mereka ya udah itu tumbuk-tumbukan berantem sama tukang pukulnya El Poco, El Poco. Nah, ketika mereka lagi habis-habisan tuh diserang sama El Poco, tiba-tiba muncullah seseorang, sebuah tokoh, sesosok tokoh yang dimana menyelamatkan Bujang dan kawan-kawannya. Siapakah tokoh misterius ini? Tokoh misterius ini adalah ternyata Bujang. Nah, siapakah kok Bujang bisa punya? Kalian baca aja sendiri, karena kalau misalnya aku ceritain berarti aku ceritain seluruh novelnya. Nah, di buku Pergi ini ada cameo masuk. Cameo berasa drama Korea ya. Pokoknya itu ada sesosok orang, sesosok tokoh yang kalau misalnya kita udah baca buku Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk, kita semua udah kenal, yaitu Thomas. Nah, muncul tiba-tiba si Thomas di situ. Jadi kayak si Bujang ini ceritanya pergi kondangan, terus tiba-tiba ketemu sama Thomas di sana ya. Thomas cuman seliwer gitu aja sih di sini di buku Pergi ini. Nah, tapi di tahun 2021 ada buku selanjutnya yaitu Pulang Pergi. Di sini si Thomas nggak cuman jadi cameo yang numpang lewat doang, tapi di sini dia benar-benar berperan karena dia ikutan berjuang, ikutan apa ya namanya ya, ikutan pokoknya kalau misalnya ada adegan pokoknya dia beneran ikutan dalam aksi tersebut gitu. Di novel ini Bujang dan kawan-kawannya bersama Thomas dan Maria, cewek yang dijodohin sama dia itu namanya Maria, itu berusaha untuk lari dari kejaran pembunuh-pembunuh bayaran. Dan ternyata di tahun 2021 akhir, di Oktober kemarin, itu udah muncul lagi buku terbarunya, yaitu Berdebah di Ujung Tanduk, yang mana impresinya udah aku bikin di video ini. Karena teman-teman bisa lihat ya, dari judulnya aja udah kelihatan tuh kan, pertama pulang, terus pergi. Terus pulang pergi, itu berarti ceritanya si Bujang. Nah, terus ada sebelumnya cerita Thomas tuh ada Negeri Para Berdebah, terus Negeri di Ujung Tanduk, dan di sini ada Berdebah di Ujung Tanduk. Jadi seperti yang bisa kita tebak semuanya, ini tuh ceritanya lebih ke arah si Thomas. Maksudnya ada semua, cuman biang keroknya itu si Thomas. Nah, itu dia seluruh buku dari mulai awal banget sampai yang sekarang. Ini sekarang tahun 2021 bulan Desember, dan baru selesai sampai di situ aja. Nanti kalau 2022 aku yakin udah ada lanjutannya lagi. Dan dari semua itu, buku yang paling aku suka adalah Pergi. Aku suka banget sama Pergi, soalnya itu pastinya ada aksi-aksinya, itu di semua bukunya ada kayak gituan. Cuman di sana tuh lebih banyak kayak bumbu-bumbu romansa, dramanya, terus juga ada kisah-kisah yang menurut aku kayak seru banget, dan benar-benar nggak aku bayangkan sebelumnya. Jadi aku lebih suka di buku Pergi karena berasa kayak main puzzle gitu. Jadi kayak oh ada clue di sini, terus ada clue di sini, terus ada
fakta-fakta yang kayak mencengangkan. Pokoknya aku paling suka yang pergi. Selanjutnya selain pergi aku suka pulang pastinya karena itu kan cerita awalnya si Bujang ya. Jadi itu kayak buku perkenalan tokoh Bujang gitu. Aku suka juga. Dan yang paling nggak aku suka adalah dari semuanya ya, dari 6 ini itu Pulang Pergi karena menurutku ceritanya monoton. Di situ tuh ya seru sih karena banyak ya tetap aja di semuanya tuh banyak berantem-berantemnya. Tapi kalau misalnya di Pulang Pergi tuh berasa kayak oh mereka ketemu musuh, mereka berantem, mereka terdesak, mereka lari. Terus ketahuan lagi, berantem lagi, terdesak, lari lagi. Pokoknya itu kayak ya udah kayak gitu diulang-ulang. Jadi aku pribadi agak bosan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Toh juga udah ada buku Bedebah di Ujung Tanduk yang menurut aku udah bisa ngebayar semua rasa bosan aku yang aku rasa di buku sebelumnya. So that's all. Aku sangat merekomendasikan teman-teman semua yang suka tentang aksi-aksi atau suka yang berbau-bau ekonomi, politik dan sebagainya untuk baca series ini. So, itu dia video aku kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah apa sih buku Terelie yang paling kalian suka. Have a nice day and see you on the next video. Bye!